Baik, kembali kita bertemu di dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menerapkan instalasi sistem komputer dan menginstalasi sistem operasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu sistem operasi. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kernel pada sistem operasi komputer. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu pengertian dari kernel. Perhatikan di sini bahwa kernel adalah sebuah perangkat lunak, ya, sebuah perangkat lunak bagian daripada sistem operasi yang berfungsi melayani berbagai macam aplikasi, ya, untuk dapat mengakses perangkat keras secara aman. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa kernel ini bagian dari sistem operasi, ya. Jadi ketika kita sudah menginstal sebuah sistem operasi kepada komputer, maka terdapat di dalamnya itu adalah adanya kernel yang mempunyai fungsi melayani berbagai macam aplikasi untuk dapat mengakses perangkat keras komputer secara aman. Dengan kata lain, perhatikan di sini, kernel difungsikan sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer, ya, perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer. Nah, yang sebagai tambahan, ya, yang perlu kita ketahui, ya, bahwa sistem operasi sama aplikasi, ya, itu sama-sama perangkat lunak, ya. Tapi, ya, sistem operasi dapat berjalan sendiri tanpa aplikasi. Aplikasi tanpa sistem operasi itu tidak dapat berjalan atau tidak dapat dijalankan. Tetapi sistem operasi lah yang mengoperasikan semua perangkat lunak aplikasi, ya, atau program-program yang diinstal di dalam sistem operasi itu sendiri, ya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa kategori daripada kernel itu sendiri, ya, dan di materi kita ini juga akan kita bahas nanti satu persatu. Ada monolithic kernel, ada micro kernel, ada hybrid kernel, dan ada exokernel, ya. Adapun definisi daripada kernel adalah, yang pertama, kernel sebuah perangkat yang berfungsi sebagai mediator atau sebuah perangkat yang membuat komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer, ya. Hampir sama nanti bisa dikatakan seperti driver, ya. Tapi fungsinya di sini untuk mengenalkan perangkat lunak aplikasi dengan perangkat keras komputer, ya. Kemudian fungsi kernel yang kedua adalah sebagai perangkat yang menyediakan pelayanan terhadap sistem seperti pengaturan memori untuk proses yang sedang berjalan, ya, pengaturan file dan pengaturan input dan output pada komputer. Jadi ini dapat dibatasi, ya, sesuai dengan kebutuhan daripada aplikasi itu sendiri yang kita install, ya. Nah, beberapa fungsi, ya. Yang kedua, ya, beberapa fungsi dari kernel pada sistem operasi komputer. Yang pertama, ya, untuk melayani perangkat lunak, ya, aplikasi untuk dapat mengakses perangkat keras atau hardware secara aman. Itu tadi yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengatur kapan dan berapa lama sebuah program aplikasi
dapat menggunakan satu bagian perangkat keras. Hal tersebut biasanya disebut dengan multiplexing, ya. Penggunaan yang bisa lebih dari satu, ya, multi, ya. Di sini sebagai pengatur kapan dan berapa lama sebuah program aplikasi dapat menggunakan satu bagian dari perangkat keras, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini membantu dan mendukung perangkat lunak aplikasi untuk mengeksekusi, ya, dengan fitur abstraksi perangkat keras. Jadi itulah bagian daripada fungsi kernel ini sendiri, ya. Kemudian selain dari pengertian dan fungsi dari kernel, ya, kita juga harus mengetahui beberapa kategori seperti yang di atas tadi, ya, di gambar itu. Berikut penjelasan dari 4 kategori dari kernel, ya. Yang pertama tadi kernel monolitik, yaitu kernel yang mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel, ya, dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Perhatikan di sini, ya, ini kernelnya, ini aplikasinya. Jadi di sini dikatakan bahwa kernel monolitik, ya, yang mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstrak. Ya, inilah lapisan, ya, kurang lebih gambarannya, ya. Dan inilah aplikasi, inilah lapisan kernelnya tadi, ya. Itulah kernel monolitik. Yang kedua adalah kernel mikrokernel, ya, yaitu kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi, ya, perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lain, ya. Seperti ini kurang lebih, ya. Jadi hubungan daripada kernel dan aplikasi, ya, di sini dikatakan hanya menyediakan, ya, sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server di sini. Itu, ya, itu yang disebut dengan mikrokernel. Kemudian yang ketiga adalah kernel hybrid atau modifikasi daripada mikrokernel, yaitu kernel yang persis atau mirip dengan mikrokernel. Akan tetapi ia juga memasukkan beberapa kode atau tambahan kode di dalam ruangan kernel supaya menjadi lebih cepat atau untuk meningkatkan performa atau kinerjanya. Perhatikan di sini, dia sudah di bagian kernel, ya, server ini tadi. Jadi langsung aplikasi di sini dikatakan memasukkan beberapa kode atau tambahan di dalam ruangan kernel ini tadi, ya. Oke, kurang lebih seperti itu kinerjanya, ya. Kemudian yang keempat adalah kernel exokernel, yaitu, ya, perhatikan di sini dikatakan kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi atau perangkat keras, akan tetapi ia menyediakan sekumpulan library ini, ya. Jadi kernel tadi
itu menyediakan kepada aplikasi, ya, perangkat keras, menghubungkan aplikasi dengan perangkat keras, ya. Akan tetapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras. Jadi melalui library ini, ya, aplikasi dapat menggunakan perangkat keras secara langsung, ya, atau bisa dikatakan di sini hampir-hampir langsung gitu, ya, karena tidak langsung dia harus menggunakan library, sedangkan di sini tadi langsung menggunakan langsung ke kernelnya, ya, aplikasinya menghubungkan langsung ke kernelnya gitu, ya. Itulah penjelasan tentang kernel, ya, dimana tadi bahwa pengertian dan fungsi dari kernel, ya. Ingat bahwa yang dikatakan kernel tadi adalah bagian daripada sistem operasi yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi kepada hardware, ya. Selanjutnya latihan, kerjakan latihan berikut, ya. Kerjakan di buku latihan, kemudian nanti dikumpulkan menggunakan aplikasi, ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.